Selamat pagi Tegar. Baik, Tegar. Apakah kamu tahu kenapa Bapak panggil hari ini ke ruangan ini ya? Tahu. Iya. Kira-kira apa yang Tegar lakukan sehingga Bapak panggil hari ini nak? Saya membuat Amira sendiri dengan Anda. Jadi Tegar menghina Amira begitu ya, karena nilai Amira rendah, penerimaannya rendah. Tegar, menurut kamu kenapa kamu lakukan itu? Apa yang menjadi alasan untuk kamu? Karena saya merasa nilai Amira sangat baik 60, sedangkan saya sangat tinggi yaitu 90. Iya Tegar, ya memang setiap orang bisa melakukan kesalahannya. Baik Tegar maupun Bapak memang bisa saja melakukan kesalahan, namanya juga manusia. Tetapi Tegar, ya setiap kesalahan itu kita harus cepat untuk perbaiki. Ya, oke. Jadi seperti yang Tegar sampaikan tadi, saya bisa melihat Tegar itu begitu bangga dengan nilai yang Tegar dapatkan. Tetapi kira-kira dengan mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi juga menyakiti hati sesama, ada nggak kira-kira yang merugikan orang lain dari apa yang kamu lakukan tadi Tegar? Ada membuat Amira sedih dan juga membuat Amira tidak pede dengan hasilnya. Akibatnya Amira menjadi sedih kan? Oke. Jadi apa yang kamu lakukan itu ternyata ada merugikan orang lain. Baik. Tegar, pada saat ini Bapak mau mencari solusi dari apa yang sudah terjadi ini, ya. Sekarang Bapak tanya, Tegar masih ingat keyakinan-keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Iya. Nah, coba Tegar sebutkan. 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. 2. Setiap anggota kelas perlu merasa senang. 3. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. 4. Setiap anggota kelas perlu merasa. Ini bagus. Tegar masih ingat semua keyakinan-keyakinan kelas kita. Nah, dari keyakinan-keyakinan itu tadi, keyakinan yang mana yang belum Tegar tunjukkan dulu? Keyakinan nomor 2 dan 3, Pak. Karena Tegar membuat Amira tidak merasa aman dan juga tidak menghargai dengan Amira. Iya, baik. Nah, apakah tindakan kamu itu mencerminkan keyakinan kelas yang sudah kita sebutkan tadi? Tidak. Oke. Jadi dari apa yang sudah kita bicarakan ini, ya kita melihat ada satu titik terang. Artinya Tegar sudah memahami posisinya, Tegar sudah memahami kesalahannya. Nah, kira-kira Tegar, solusi apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Yang pertama, Tegar pasti akan minta maaf terlebih dahulu kepada Amira karena telah bermimpi. Yang kedua, Tegar akan membina diri lagi untuk lebih baik dalam menerapkan keyakinan kelas nomor 2 dan 3. Oke, baik Tegar, Bapak sangat senang kamu bisa menerima dan juga memiliki solusi. Jadi Bapak berharap segera dilakukan dan mudah-mudahan masalah ini selesai dan Amira bisa kembali percaya diri untuk bersama-sama. Nah, kalau bisa cari juga solusinya, bisa bekerja belajar berkelompok bersama Amira supaya Amiranya bisa mengikuti jalan benar. Bisa ya Tegar ya? Oke, mungkin itu saja Tegar untuk hal ini Bapak sampaikan. Terima kasih. Nah, sekarang Tegar boleh kembali ke kelasnya. Terima kasih. Waalaikumsalam, masuk Clara. Masuk Clara. Baik, Clara. Selamat siang. Iya, Clara. Kamu tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini?
Karena saya pergi keluar pergi jajan. Clara, apa kira-kira alasanmu melakukan hal itu hari ini? Karena saya bosan Pak, saya disuruh tiket. Nah karena saya tahu tanggung jawab saya tiket, saya mau tiket. Tetapi pekerjaan itu tidak selesai-selesai, tidak bersih-bersih. Karena saya bosan, saya pergi keluar pergi jajan. Dan saya lupa kembali, akhirnya saya pulang. Oh, nah Clara, memang setiap orang itu bisa saja melakukan kesalahan ya. Clara, Bapak, sebagai manusia memang bisa saja melakukan kesalahan. Nah, tetapi setiap kesalahan itu perlu kita lihat sebagai bentuk kita untuk memperbaiki kelakuan ke depannya ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Clara, supaya hal ini tidak berlarut-larut, Bapak ingin menyelesaikan masalah yang sudah kamu lakukan ini begitu ya. Nah, Clara, kira-kira menurut kamu ada tidak alasan yang tepat kenapa sih bisa kamu melakukan itu? Kenapa sih bisa lupa menjadi tugas piket? Kenapa sih bisa langsung meninggalkan tugas piket itu? Karena saya tidak mengerjakan disiplinan terhadap kelas. Itu disiplinan yang pertama, saling menghormati, yang kedua saling mengerjakan pekerjaan masing-masing, dan yang ketiga saling memiliki dan saling menerima. Betul. Clara dengan melakukan itu, kira-kira ada yang rugi nggak dengan apa yang kamu telah lakukan itu, Clara? Pak, sehingga Siapa kira-kira Clara? teman-teman kelas saya Pak, karena kelasnya tidak bersih dan pastinya yang kena semua teman kelas saya. Nah, Clara kan kita di awal pelajaran sudah ada nih keyakinan kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang masih kamu ingat? Dari seperti tadi Pak, yang pertama saling menghormati sama lain, yang kedua saling mengerjakan pekerjaan masing-masing, bertanggung jawab, yang ketiga saling memiliki dan saling menghormati, atau saling menghargai. Masih ingat bagus sekali ya Clara. Kira-kira dari keyakinan tadi yang mana yang belum kamu wujudkan dengan melakukan hal ini? Yang kedua Pak, yaitu mengerjakan pekerjaan saya tidak bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas kelas. Jadi Clara sudah memahami keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar begitu ya. Kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu sudah mencerminkan belum apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Belum Pak, ada beberapa instruksi. Baik Clara, untuk mencari solusi daripada permasalahan ini, artinya kan ini sebuah kesalahan yang perlu dicari solusinya. Sudah ada juga yang baru kita kenal. Nah, menurut Clara, solusi apa yang bisa Clara lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya kedepannya bertanggung jawab lagi untuk melakukan tugas kelas, dan saya tidak akan bolos, dan tentang kesalahan terhadap tugas kelas saya akan melaporkan kepada Bapak agar tidak terjadi lagi ke depannya. Bagus Clara ya. Jadi di sini Clara sudah mau memberikan solusi dan Bapak berharap ya Clara bisa segera melaksanakannya. Baik Clara, mungkin itu saja. Mudah-mudahan Clara bisa memahami ya kenapa Bapak panggil, dan semoga Clara segera melaksanakan apa yang Bapak panggil. Oke, terima kasih Clara. Clara sudah bisa kembali ke rumah pulang ya. Terima kasih. Oke. Wabarakatuh. Tanggapan saya mengenai segitiga restitusi sangat baik karena orang yang bersalah tidak langsung merasa dihakimi dan mereka jadi dapat membina diri terlebih dahulu di mana salahnya, bagaimana cara memperbaikinya, apa aturan yang mereka langgar dan lain sebagainya. Sehingga yang salah pun jadi dapat menjadi yang lebih baik
Tidak hanya yang berbuat salah itu tidak merasa minder, tidak merasa dikucilkan, dipandang rendah, karena mereka tahu kalau mereka ini memang manusia, emang wajar berbuat kesalahan dan mereka masih bisa memperbaikinya. Sekian dari saya mengenai tanggapan segitiga restitusi. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dengan adanya segitiga restitusi ini sangat baik sekali dilaksanakan karena murid-murid tidak langsung merasa minder dan dihakimi, dan murid-murid ini bisa tahu apa kesalahan yang dilakukan dan apa solusi untuk memperbaikinya, sehingga murid-murid memiliki semangat untuk memperbaiki dirinya masing-masing. Dan lagi pula murid-murid juga memiliki kesalahan, murid-murid tahu kesalahannya masing-masing dan tahu cara memperbaikinya. Dan lagi pula murid-murid juga memiliki kesalahan juga yang bisa diperbaiki dengan cara yang lebih baik, tidak langsung dihakimi dan tidak langsung dengan kekerasan gitu. Begitu dia kesimpulan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.